Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mahabit Channel di channel pendidikan dan hiburan. Bagaimana kabar siswa-siswi sekalian? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang BUMS. BUMS adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Swasta, yang merupakan badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari pihak swasta, bukan dari pihak pemerintah. Tujuan dari BUMS yaitu yang pertama, mencari keuntungan semaksimal mungkin, karena memang dia berusaha mencari laba untuk kepentingan para pemiliknya. Yang kedua, memberikan pelayanan yang bertanggung jawab kepada konsumen. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional. Keempat, membantu pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dan yang kelima adalah membantu pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Berikutnya, fungsi BUMS. Fungsi BUMS terdiri dari: pertama, sebagai partner atau rekan kerja pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, sebagai partner atau rekan kerja pemerintah dalam pengelolaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Yang ketiga, sebagai dinamisator. Apa itu dinamisator? Yaitu penggerak perekonomian di masyarakat. Yang keempat, sebagai pihak yang memberikan pelayanan pada masyarakat. Berikutnya kita bahas ciri-ciri BUMS. BUMS memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pemilik perusahaan itu bisa bersifat individu atau perorangan, bisa juga bersifat kelompok, terdiri dari beberapa orang. Yang kedua, tanggung jawab dan risiko berada di tangan pemilik. Ketiga, semua aktivitas dan perkembangan perusahaan menjadi tanggung jawab pemilik atau anggota persekutuan. Yang keempat, tujuan utamanya yaitu mencari laba sebesar-besarnya. Yang kelima, seluruh modal dimiliki pihak swasta. Yang keenam, sumber modal bisa berasal dari pemilik perusahaan atau pinjaman dari lembaga keuangan bank maupun non-bank. Yang ketujuh, penerbitan dan penjualan saham dilakukan melalui bursa efek. Dan yang kedelapan, dapat menerbitkan obligasi dalam jangka waktu panjang. Peranan BUMS dalam perekonomian nasional. Yang pertama, sebagai mitra BUMN, badan usaha milik negara. Yang kedua, penambah produksi nasional. Ketiga, membuka kesempatan kerja. Dengan adanya BUMS ini, masyarakat mendapatkan kesempatan kerja di perusahaan-perusahaan swasta. Yang keempat, menambah kas negara, yaitu melalui pajak dari BUMS. Yang kelima, membantu pemerintah dalam mengelola kegiatan ekonomi yang tidak ditangani oleh pemerintah. Yang keenam, membantu dalam pemerataan pendapatan nasional.
Berikutnya yaitu tentang bentuk-bentuk atau jenis-jenis BUMS. Yang pertama, BUMS bisa berbentuk perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang didirikan oleh seseorang. Cirinya, pemilik perusahaan adalah perseorangan. Kemudian, pemilik merupakan pemegang tertinggi kekuasaan. Yang C, pemilik merupakan pengambil kebijakan perusahaan. Yang D, seluruh tanggung jawab dan resiko berada di tangan pemilik. Bentuk yang kedua yaitu firma, merupakan persekutuan dua orang atau lebih dalam mendirikan dan menjalankan perusahaan. Ciri-cirinya: A, memiliki modal relatif lebih besar dari perusahaan perseorangan. B, kemampuan manajemen lebih baik dari perusahaan perseorangan. C, status badan usaha yang jelas karena terdaftar pada notaris dan pengadilan negeri. D, tanggung jawab dan pengelolaan perusahaan dilakukan secara bersama-sama. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV, merupakan persekutuan dua orang atau lebih yang terdiri dari sekutu aktif atau sekutu komplementer dan sekutu pasif atau sekutu komanditer. Sekutu pasif atau sekutu komanditer yang hanya menyertakan modalnya saja. Ciri-cirinya: A, status badan usaha yang lebih kuat dari firma. B, mudah untuk mendapatkan modal atau pinjaman. C, kekayaan pribadi terpisah dengan kekayaan perusahaan. D, pembagian keuntungan berdasarkan modal yang disetorkan. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT adalah bentuk badan usaha yang paling tinggi dibandingkan dengan kategori perusahaan perseorangan, perusahaan firma, dan perusahaan komanditer. Ciri-cirinya: A, badan usahanya didirikan oleh beberapa orang. B, sumber modalnya selain dari pendiri juga bisa merupakan pinjaman dari pihak lain atau penerbitan saham dan penerbitan obligasi. C, manajemen lebih baik. D, pembagian keuntungan sesuai dengan kepemilikan saham. Yang kelima, badan usaha koperasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Bab 1 Pasal 1 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bapak koperasi dunia yang terkenal adalah Robert Owen dari Inggris. Sementara Bapak koperasi Indonesia itu adalah Muhammad Hatta. Berikutnya, pembagian BUMS secara kepemilikan modalnya. Yang pertama yaitu badan usaha milik swasta nasional, yang merupakan badan usaha yang modalnya berasal dari dalam negeri. Yang kedua, badan usaha milik swasta asing, itu badan usaha yang modalnya berasal dari penduduk negara asing atau orang asing yang mendirikan usaha di dalam negeri. Yang ketiga, badan usaha milik swasta campuran, yaitu badan usaha yang modalnya berasal dari dalam negeri dan dari orang asing yang ikut dalam perusahaan tersebut. Contoh perusahaan swasta nasional: PT Indofood Sukses Makmur bergerak di bidang industri makanan. PT Agung Podomoro bergerak di bidang properti.
PT Unilever Indonesia, bergerak di bidang consumer product. PT Air Mancur, bergerak di bidang bahan makanan dan herbal. PT Indomobil, bergerak di bidang kendaraan atau transportasi. PT Holcim, bergerak di bidang bahan bangunan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, perusahaan swasta asing. Contohnya PT Freeport Indonesia, bergerak di bidang energi. PT Fast Food Indonesia, bergerak di bidang makanan cepat saji. PT Citibank, bergerak di bidang perbankan. PT Exxon Company, bergerak di bidang minyak bumi. PT Caltex juga bergerak di bidang minyak bumi. Yang ketiga, perusahaan swasta campuran. Contohnya PT Al-Aksiata Group. Perusahaan ini bergerak di bidang operator seluler. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.